Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saudara SPD dan guru penggerak tingkatan 10 dari SMP Negeri Sakat Negara. Pada pagi hari ini saya akan bersama-sama dengan Pak Firdaus Enak Yogi untuk melaksanakan observasi. Sebelum melaksanakan observasi dalam kelas, saya akan menanyakan beberapa hal penting mengenai dengan kegiatan KBM yang akan dilaksanakan oleh Pak dalam kelas. Jadi sebentar itu ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan. Mudah-mudahan dalam proses KBM nanti berjalannya dengan baik. Jadi pertanyaan pertama Pak, ini menyangkut dengan tujuan pembelajaran apa yang akan Pak sampaikan ke anak-anak dalam kelas. Baik, terima kasih Pak Sandra. Jadi berhubungan dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas A, itu ada pun tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu di sini anak-anak diharapkan untuk dapat melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi dari tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan tadi, kira-kira metode apa yang akan Pak gunakan dalam pembelajaran di KDI ini? Ya baik, jadi metode yang akan saya terapkan di dalam proses pembelajaran nanti yaitu menggunakan metode diskusi tanya jawab. Jadi ada tanya jawab diskusi menyangkut dengan pembelajaran yang berikut Pak menyangkut dengan alat dan bahan atau sumber belajar yang akan Pak siapkan. Coba Pak jelaskan kira-kira sumber belajar apa yang akan Pak pergunakan dalam kegiatan KBM. Ya baik, jadi berhubungan dengan proses pembelajaran nanti, sumber belajar yang saya pakai yaitu yang pertama pakai buku paket kelas 8, yang kedua media pembelajaran yaitu materi pembelajaran yang sudah saya siapkan menggunakan slide PowerPoint. Terus ada juga gambar dan video yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke Pak, jadi berikut adalah pertanyaannya menyangkut dengan coba Pak ceritakan tahapan-tahapan yang akan Pak lakukan dalam proses pembelajaran ini. Ya, jadi di sini ada beberapa tahapan yang pasti saya akan lakukan di dalam proses pembelajaran, yaitu berhubungan dengan indikator-indikator pencapaian dalam kompetensi pembelajaran. Yang pertama ada indikator sikap sosial, ada indikator pengetahuan, indikator keterampilan yang berkaitan dengan materi melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kira-kira persiapan tertulis apa saja yang akan Pak bawa dalam materi pembelajaran? Ya tentunya bahan ajar yang sudah saya siapkan, terus lembar kerja peserta didik yang akan saya siapkan juga dibagikan kepada anak-anak pada saat diskusi kelompok. Jadi ada pembagian LKPD dalam diskusi. Berarti dalam proses itu akan dibagi dalam beberapa kelompok. Iya betul Pak. Kita akan diskusi. Oke baik Pak. Yang berikut itu Pak menyangkut dengan materi apa yang Pak anggap sulit untuk didapatkan oleh anak-anak ketika dalam kegiatan belajar mengajar. Di
sini materi yang berhubungan dengan undang-undang melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Dan di sini mungkin kendala yang saya alami yaitu mungkin ada contoh-contoh video konten yang saya merasa sulit untuk cari dan mendapatkan untuk anak-anak. Oke, baik. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga dapat berjalan dengan baik kegiatannya. Mungkin sebelum menutup kegiatan ini ada satu pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Pak menyangkut dengan apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran hari ini. Ya, tentunya di dalam proses pembelajaran hal yang paling utama itu saya temukan masih ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam proses diskusi kelompok-kelompok kecil. Untuk itu saya akan berikan motivasi dan semangat bagi peserta didik tersebut untuk kedepannya lebih semangat dan lebih aktif dalam diskusi kelompok. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Pak luangkan untuk kita sama-sama melakukan wawancara sebelum melaksanakan kegiatan observasi dan bergerak. Jadi kita akan bertemu pada hari Kamis nanti di kelas apa ya? Ya. Oke, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan dulu. Apa kabar semua hari ini? Baik, Pak. Ya, puji Tuhan ya. Jadi pertama Pak Guru mengingatkan kita untuk patut mengucap syukur karena atas penyertaan Tuhan kita semua boleh berkumpul di sekolah pada hari ini dan kita bisa belajar dengan baik. Untuk itu sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita, Pak Guru minta ketua kelas pimpin kita dengan doa. Mari ketua kelas ada di depan. Oke, mari. Beritakan pada hari ini makanan yang secukupnya dengan pula kami akan kesalahan kami seperti kami juga akan mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah Bapa membawa kami dalam pencobaan, tetapi selamatkan daripada yang jahat. Oleh Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, terima kasih. Ya, baik. Pak Guru cek anak-anak yang kehadiran hari ini dulu ya. Semua hadir toh? Orang yang tidak hadir. Berapa orang yang tidak hadir? 3. Satu. Agnes, Agnesia, Agustina, Anastasia, Andra, Adrianus, Resti, Dote, Efrat, Enggi, Vila, Fionikra, Har, Haris, Jenny, Jifton, Juan, Novita, Okni, Sixton, Syukur,
Tabita, Tiffany, Timne, Tini, yang Selin, Yusni. Masih ada yang Pak belum sebut ya nama. Siapa? Evelita. Oh, hadir masuk di sini. Baik, jadi untuk esok kelas ini untuk Enggi itu dia kemarin sakit terus Alfa, jadi sudah 3 kali pertemuan ini tidak hadir ya. Jadi tolong nanti sampaikan di kelas. Mana ketua kelas? Nanti tolong sampaikan di kelas supaya tolong buat surat panggilan. Karena kalau Pak Guru mata pelajaran 4 kali tidak hadir berarti itu lampu merah. Nilai nanti Pak kasih di bawah KKM. Baik, sebelum masuk dalam proses belajar, coba anak-anak perhatikan dulu, kalian punya tempat duduk itu kalau ada kertas di bawah, plastik, jagung, es di bawah, tolong pilih dan buang di tempat sampah. 1 menit ya, baru udah cepat. Ya baik, jadi anak-anak harus ingat. Jadi pada saat kita mau belajar itu perhatikan tempat duduk, perhatikan kerapian, perhatikan kebersihan itu. Itu hal yang paling utama. Jadi pada saat kita belajar itu, kalau kita sudah duduk dengan nyaman, menyenangkan, maka kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Jadi itu hal yang paling utama diperhatikan ya. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang peraturan sistem peraturan hukum nasional ya, dari bab 2. Itu bab 2 itu menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang dasar dan undang-undang dasar negara Republik. Kita kemarin belajar bagian C. Bagian C itu tentang apa? Ya, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Hari ini kita akan lanjut bagian D, yaitu melaksanakan dan melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini semua kurang semangat. Coba berdiri dulu. Berdiri semua. Semua berdiri dulu. Oke, berdiri semua. Kita menyanyi satu-satu. Seperti yang kemarin kita bermain itu. Coba jadi dari sini keluar. Ya. Jadi siapa? Ya. Yang di sebelah sini keluar sudah dia bergaul dengan teman. Yang di sebelah, ya. Yang ini kopi di sebelah yang teman-teman sebelah sini. Yang banyak-banyak di sebelah bisa bagi separuh di sini. Jadi sama buat. Oke, kita goyang sedikit, 3 luruskan supaya jangan terlalu tegang. Mau goyang dong?
itu senang. Yang masih megang telinga itu kita goyang supaya hilang. Oke. Jadi nanti Pak Guru dia punya gerakan begini ya. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disendak-sendak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disendak-sendak, putar badan. Bisa tak? Bisa. Oke. Coba ini bagi supaya kita langsung tertulis. Ini. Maju lah. Iya, masih. Oke. 1, 2, 3. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Mencari teman itu berpelukan dengan teman di samping kiri kanan. Yang laki-laki dengan laki-laki yo, yang perempuan dengan perempuan. Nah, yang putra dan putra, putri dan putri. Ulang. 1, 2, 3. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya, silakan dulu. Semangat toh? Tidak ada lagi yang mengatur. Baik, anak-anak. Jadi materi yang kita pelajari hari ini pembahasan bagian D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu ada dia punya indikator penilaian ya. Ada dia punya indikator pencapaian dari kompetensi. Ada kalau di mata pelajaran PPKN itu ada penilaiannya ada 4. Nah, standar kompetensinya ada 4. Sikap spiritual, terus sikap sosial, terus pengetahuan dan keterampilan. Itu bisa dilihat ya di slide PowerPoint. Sikap spiritual berarti perilaku kita yang berhubungan dengan Tuhan. Kita mensyukuri, kita harus punya iman atas makna dari kedudukan dan fungsi undang-undang. Sikap sosial. Sikap sosial. Coba satu orang baca sikap sosial. Bionika. Sikap sosial berperilaku tanggung jawab dan mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, tepuk tangan buat Bionika. Ya, itu yang pertama tadi, ada yang kedua, terus ketiga, keempat. Nah, ini yang pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan materi. Coba ini tim ini berdiri baru dibaca pengetahuan. Menganalisis makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam
bersejarah. Menganalisis fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Menganalisis kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum. Oke, tepuk tangan. Yang terakhir ada keterampilan. Yang keterampilan Pak minta ya. Keterampilan. Sixton, berdiri dong. Baca kasih kita semua. Bisa terlihat Pak. Kasih kira semangat sedikit. Kasih kira semangat sedikit. Oke, tepuk tangan dulu buat yang terakhir H. Suara kasih keras dulu Pak. Ayo. Menyajikan clipping tentang perilaku kasih keras suara. Oke, tepuk tangan buat Ahad. Baik, tadi yang paling inti itu pengetahuan dan keterampilan ya. Itu hasil dari kita sama-sama belajar hari ini. Dari dia punya indikator pencapaian kompetensi, ada dia punya tujuan pembelajaran. Bisa dilihat tujuan pembelajaran. Oke, kita masuk dia punya materi ya. Kedua, kita belajar subpokok materi yaitu bagian D. Melaksanakan dan mempertahankan iya. Semua di sini hafal itu pembukaan Undang-Undang Dasar, toh? Ada berapa alinea pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada 4. Iya, ada 4. Yang pertama bilang apa? Bahwa sesungguhnya Oleh sebab itu, hak dan kekayaan di atas dunia harus dihapuskan kepentingan sesuai dengan pri kebenaran dan pri keadilan. Oke. Yang kedua, Dan berjalan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa dengan tercapainya Indonesia ini bangkit kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan bersatu, berdaulat, adil dan makmur. oke, tentang buat semua. Baik. Nah, kita semua, tapi tadi Bang Guru lihat ada tuh yang maloi-maloi sedikit-sedikit di dalam buku. Minggu kemarin kan Pak Guru sudah itu semua harus bisa ucap itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu semua wajib. Kita sudah hidup zaman merdeka. Setidaknya kita menghargai, mempertahankan kemerdekaan itu. Kita tahu dia punya dasar-dasar dan kemerdekaan. Jadi minggu depan wajib semua sudah bisa pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar. Bisa kok? Bisa ya? Iya. Ini ada pertanyaan. Apakah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dapat diubah? Ada pertanyaan di sini. Undang-Undang Dasar atau konstitusi
Undang-Undang Dasar atau konstitusi atau hukum. Memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Nah, coba ini Yoniklah baca kasih kita semua. Berdiri. Apakah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat diubah? Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dari saya. Baik. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan di atas. Apakah Undang-Undang Dasar itu dapat diubah? Jawabannya dapat diubah atau tidak? Dapat diubah. Jawab jangan ragu-ragu, sudah ada jelas di situ. Jadi dapat diubah ya. Jadi kalimat terakhir, sejak tahun 1999 MPR kepanjangannya apa? MPR kepanjangannya Majelis. Ini kemana kemarin baru dikasih tahu, lupa memang. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini Pak, menyasar kasih kalian ini dong, 100 semua. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat, perwakilan orang-orang dari rakyat ya. Itu mereka sudah mengubah Undang-Undang Dasar itu sebanyak berapa kali? 4 kali. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun berapa? 1945 kan? Dia dirubah tahun 1999 sebanyak 4 kali. 1999 itu apa? Tahun 2000. Ini sudah 2 kali. Setelah tahun 2000 tahun berapa lagi? 2001 sudah 3 kali. Yang keempat 2001, 2000. Kenapa terjadi perubahan? Ya, jadi Undang-Undang Dasar ini sebagai landasan hukum dalam sistem pemerintah negara Indonesia. Dari perjalanan waktu, pemerintah menerapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Ternyata di dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang tidak dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Maka di situ Majelis Permusyawaratan Rakyat rapat bersama dengan pemerintah untuk memasukkan hal-hal yang belum dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Dari tahun 1999 itu kita Indonesia sudah mengalami pertukaran presiden sebanyak berapa kali? Berapa? Omni? Iya, 4. Yang pertama kan dari 1945 presiden pertama. Itu lanjut pertukaran di 1000 berapa? Presiden pertama siapa? Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno digantikan dengan siapa lagi? Jenderal Soeharto. Setelah Jenderal Soeharto digantikan lagi, maka Habibie menggantikan presiden ketiga
Setelah Habibie digantikan lagi presiden keempat, yaitu siapa? 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 Ya, bukan Ibu Megawati. Aduh, ini kan mana aku saya tahu tidak punya presiden. Yang biasa dikenal dengan Gus Dur itu siapa lagi? Abdul Rahman Wahid. Itu presiden keempat. Setelah dia baru digantikan dengan Ibu Megawati. Ya, jadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu sudah terjadi sebanyak 4 kali, yaitu dari 1999 sampai dengan tahun 2001. Tahun 2001. Dan setelah itu tidak ada lagi perubahan. Sampai dengan 2024 ini tidak ada perubahan. Belum ditemukan hal-hal yang belum termuat di dalam undang-undang. Mungkin nanti perjalanan waktu maka ada. Ya, silakan teman. Mau izin? Izin silakan. Silakan. Ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan persyaratan ada di bawah. Bisa dilihat, harus ada persetujuan. Sekurang-kurangnya di dalam parlemen itu di gedung MPR itu sekurang-kurangnya ada 50%. Dari contohnya 50 orang. 50 orang yang hadir, anggota MPR ada 50 orang, yang hadir itu harus 26 orang. Jadi 50% dari 50. Itu kan 50% tambah 1. Jadi dia harus 26 orang. Ya, itu baru perubahan, itu dikatakan resmi atau sah. Kalau hanya hadir 20 orang yang kasih perubahan tidak sah. Dia punya aturan sesuai dengan Undang-Undang pasal 37. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Ada semua. Pak Guru juga ada bahan ajar. Jadi anak-anak lihat saja ini hal-hal. Nanti kalau kurang jelas baru nanti minggu depan bisa anak-anak sampaikan. Ya, jadi Undang-Undang Dasar itu dapat diubah, ya, ingat baik-baik. Tetapi pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dirubah. Kalau dapat dirubah atau terjadi perubahan, maka ada beberapa hal yang akan terjadi. Nah, ini yang pertama. Apa yang terjadi apabila pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diubah? Yang pertama, kesepakatan awal berdiri negara Republik Indonesia hilang. Kesepakatan awal itu kan Indonesia berdiri berdasarkan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, kalau dirubah berarti Indonesia tidak dasar negara, bukan Pancasila. Nah, bukan berbentuk republik lagi, bisa federasi, monarki,
Bisa seperti itu ya. Iya, itu yang kedua, membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia punya isi dari undang-undang bisa dirubah, tetapi pembukaan undang-undang tidak bisa dirubah. Dasar negara Pancasila tidak bisa dipertahankan lagi. Bagaimana melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yaitu dengan cara ya, kita tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar. Silakan. Oke, baik. Jadi anak-anak, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Kalau Pak Guru yang ngomong terus nanti kurang baik juga, anak-anak kurang mengerti dan memahami proses pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Kita akan bentuk 5 kelompok, ketua kelas silakan bagi anak-anak dalam kelompok. Pak Guru kasih kesempatan buat kalian, silakan bentuk kelompok sendiri. Buat 5 kelompok. Waktu 2 menit dari sekarang ya, tidak ada yang libur. Silakan pilih kalian punya kelompok. Kelompok 1 nanti duduk di sini, kelompok 2 di bagian belakang, kelompok 3 nanti di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini. Ya, silakan. Ketua kelas, wakil, dan sekretaris bentuk kelompok. Oke, masing-masing ketua kelompok, mari datang ambil TKPD.
Diperhatikan itu LKPD ya. Nah, di LKPD itu karena tadi printernya ini untuk warna hitam, titiknya sudah rusak, jadi Pak Guru kasih warna. Dia berwarna, ternyata dia punya kolomnya tidak terbaca. Nah, kolomnya tidak terbaca, makanya nanti kalian garis saja di situ. Di situ ada nomor, terus perilaku melaksanakan dan mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Anak-anak silakan diuraikan. Lingkungan rumah apa? Atau di lingkungan keluarga itu apa? Contohnya seperti apa? Di lingkungan sekolah melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar itu seperti apa? Terus di lingkungan masyarakat perilaku mempertahankan Undang-Undang Dasar dan melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar itu seperti apa? Bisa mengerti kok? Bisa? Oke, kalau begitu silakan dikerjakan sudah bersama dengan kelompoknya. Waktunya 30 menit dari sekarang. Baik anak-anak, jadi waktunya sudah selesai. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kelompok 1. Ya, waktu dan kesempatan kita berikan di kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang belum selesai lanjut kerja sambil dengar presentasi dari kelompok 1 ya. Sambil dengar hasil dari presentasi kelompok 1. Maju di depan sini. Dengar dulu. Selamat pagi.
Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana, ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, 4, dan 5? Silakan. Ada atau tidak? Kalau belum ada, Pak Guru saya bertanya duluan. Kalian pikirkan pertanyaan bagi kelompok 1. Baik, kelompok 1. Dari kelompok 1 ada menyampaikan perilaku mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah ya. Nah, jadi sini ada menghormati dan menghargai anggota keluarga. Nah, contoh menghormati dan menghargai anggota keluarga itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Kelompok 1 silakan. Ada kelompok lain yang mau membantu kelompok 1 berhubungan dengan pertanyaan yang Pak Guru sampaikan, boleh juga, silakan. Nanti Pak Guru kasih ini ya. Bagaimana? Ya, menyayangi dan bersikap hormat kepada seluruh anggota keluarga. Ya, itu dia punya contoh perilaku, maksudnya perilakunya. Nah, menghargai. Itu seperti apa maksudnya yang Pak punya pertanyaan? Menghargai itu seperti apa? Contohnya di dalam keluarga dengan cara menghargainya seperti apa? Bapak suruh makan, saya kasih Bapak makan, atau Bapak suruh ini Pioni buat kopi kasih Bapak dong. Sebentar kalau Bapak, besok masih mau telepon dan temani. Itu cara menghargai kok. Atau Bapak nih perintah seterus nih. Orang baru mau istirahat. Itu cara menghargainya begitu kok. Atau bagaimana? Tidak. Jadi cara menghargainya seperti apa? Sopan terhadap orang tua. Berarti cara menghargai tadi menyayangi, mengasihi anggota keluarga itu berarti selalu mendengarkan nasihat atau perkataan orang tua, atau mendengarkan nasihat atau perkataan orang yang lebih tua. Selain orang tua kan ada kakak, ada om, ada tante, ada nenek, ada bayi, atau ada opa, oma. Jangan hanya mau dengar anggota keluarga, hanya kita mau dengar bapak dan mama sah. Karena itu bapak dengan mama yang melahirkan saya dan saya dengan dia. Tidak. Menghargai dan menghormati dengan cara menyiapkan segala sesuatu bagi diri kita di dalam rumah, membantu mama membersihkan rumah, membantu mama mencuci piring, membantu mama masak, atau menyiapkan sarapan bagi bapak dengan mama, membuat kopi pagi atau malam untuk bapak. Itu cara menghormati dan menghargai. Nah, itu di lingkungan keluarga atau di rumah. Kalau di sekolah, contohnya seperti apa? Kalau Pak Guru yang suruh, Pioni tolong ambil Pak Guru buku di dalam ruang guru dong. Sama kita pikir dia orang tua. Begitu kok, atau caranya seperti apa? Bersikap sopan dan santun terhadap Bapak Ibu guru. Ada di sekolah.
Daripada saat Bapak Ibu guru mungkin meminta tolong berarti melaksanakan apa yang Bapak Ibu guru perintahkan begitu, atau meminta tolong buat ini ya, silakan kalau jika tolong hapus papan tolong guru yang guru sama aku. Nah itu salah ya. Itu cara menghargai dan menghormati Bapak Ibu guru di sekolah. Itu wujud sikap melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Kelompok 5. Pas toh? Kalau pas, nah kalau kasih waktu kembali di kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada sanggahan lagi. Silakan tutup. Oke, tepuk tangan dulu. Sebutkan contoh-contoh perilaku yang melaksanakan termasuk negara status juridis perilaku melaksanakan Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 5. Ada pertanyaan, silakan bertanya. Kelompok 1. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 1. Coba berikan contoh menyayangi dan menghormati anggota keluarga, itu contohnya seperti apa? Oke,
sambil kelompok satu pikirkan, mungkin ada kelompok lain yang mau membantu kelompok satu, silakan. Dan mana kelompok satu sudah bisa jawab? Kemana? Glory dan teman-teman bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, Pak bantu. Bisa, oke. Silakan. Ya, maksudnya menyayangi dan bersifat hormat terhadap seluruh anggota keluarga di rumah. Itu contoh mempertahankan dan melaksanakan undang-undang dasar. Nah, kemudian teman-teman kelompok satu bertanya, menyayangi dan menghormati ini contohnya seperti apa yang harus kita lakukan? Wujud dari menyayangi dan menghormati ini tindakannya apa? Bapak kasih nasihat atau omong di rumah, nah kita jalan belakang kah atau tidak usah dengar, masuk di dalam kamar atau tidur, bapak pas omong kasih nasihat kita tidur. Begitu kok kelompok lima tidak. Baik, jadi kalau akan menjelaskan bantu kelompok lima. Jadi sikap menghargai dan menyayangi atau menghormati anggota keluarga itu ya wujudnya perilaku kita terhadap bapak, mama, adik, kakak, keluarga yang di rumah dengan cara mendengarkan dan menjalankan apa yang disampaikan oleh anggota keluarga. Jadi kalau bapak kasih nasihat, kita mendengarkan nasihat yang disampaikan. Dan kalau ada berbicara dengan bapak, dengan mama, terus kita balik belakang dan kita jalan. Atau bapak dan mama ada omong, kita balik belakang, kita jalan, tidak dengar. Nah itu tidak menyayangi dan menghormati. Jadi seperti itu contohnya perilaku yang kita buat. Baik, kelompok 5. Masih ada tambahan? Silakan. Masih ada pertanyaan? Kelompok 1? Tidak ada. Silakan tutup sudah. Kelompok 5. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Baik. Terima kasih buat anak-anak semua buat partisipasi dari tiap kelompok. Jadi perilaku atau sikap kita dalam mempertahankan dan melaksanakan undang-undang dasar itu baik di rumah, di lingkungan sekolah, di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu wajib kita lakukan. Itu merupakan wujud melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dasar. Nah, di sini Pak Lurah buat kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama yaitu sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, warga negara itu siapa? Kita semua. Kita semua masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bertekad untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, coba siapa lagi yang mau baca bantu Pak Lurah? Saya nggak tadi baca. Ayo silakan. Ini Yunita berdiri.
Lanjut. Oke, tepuk tangan dulu buat baik. Jadi itu kesimpulan yang Pak Guru buat. Jadi ada berapa poin? Ada 4 poin. Nah, 4 poin itu sebagai warga negara yang baik, kita baik Pak Guru, anak-anak kita dapat melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan sekolah, dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, jadi inilah materi kita hari ini. Cukup sampai di sini. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi yang kita pelajari? Rasa senang atau tidak? Oke, baik. Jadi dengan apa yang kita pelajari, kita tahu bahwa ternyata sebagai warga negara yang baik, kita harus bersikap seperti ini. Di dalam bahan ajar yang Pak Guru bagikan, bisa anak-anak lihat situ bahan ajar yang Pak Guru bagikan. Ya, jadi mempertahankan itu contoh yang punya gambar ya begini ya, mempertahankan undang-undang dasar, mempertahankan menjadi anggota TNI, menjadi pelajar, itu juga wujud kita mempertahankan undang-undang dasar. Di lingkungan sekolah, menjalankan piket harian, bersihkan kelas, mengurus kelas, sebagai anggota pengurus di kelas, itu juga wujud dari melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dasar. Oke, baik. Silakan anak-anak dong kembali ke tempat duduk masing-masing. Pada materi yang berikut, yaitu kita akan belajar di bab 3. Bab 3 di sini bilang apa? Memaknai peraturan dan undang-undangan. Dari anak-anak Pak Guru minta untuk pulang sampai di rumah, baca kembali materi yang Pak Guru berikan, terus materi yang akan kita pelajari minggu depan. Bisa kok? Bisa. Oke, baik. Jadi untuk itu semua berdiri sudah, kita menyanyi dan kita tutup pelajaran hari ini. Oke, menyanyi satu lagu daerah. Lagu daerah. Lagu apa? Kan topik ini. Sekalian berdoa. Oh, tadi kau yang berdoa. Yang berdoa ini. Tadi ini sudah ini sama. Yang kemarin Pak Guru. Menyanyi satu lagu. Ya, silakan.
Angkat sudah Ibu. Oke, terima kasih Andi. Silakan dulu. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, baik, selamat pagi buat kita semua. Pada pagi hari ini saya akan melakukan sebuah percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan di kelas 8 kemarin. Yang ada di depan saya adalah Pak Eden, atau yang biasa dipanggil Firdaus Eden Aprioji SPD. Beliau adalah pengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, akan menjadi observer yang saya akan lakukan percakapan, terus bersama dengan pengajar praktik Ibu Marcelina Feni yang akan mengamati proses yang akan terjadi pada pagi hari ini. Jadi baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Eden menyangkut dengan hasil observasi kelas kemarin. Yang pertama itu, dalam percakapan pra-observasi kelas ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik, perasaan saya, walaupun sudah sering saya disupervisi oleh kepala sekolah dan terus oleh teman-teman sejawat, tetapi kemarin itu juga saya merasa sedikit tegang di dalam kelas. Tapi puji Tuhan, proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Oh iya, baik ya Pak, jadi prosesnya berjalan dengan baik kemarin. Oke, jadi bisa Pak ceritakan kembali area pengembangan yang Pak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa saja?
Baik Pak, jadi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu ada beberapa kriteria yang saya jalankan, yaitu pertama ada ini indikator sikap, terus indikator pengetahuan dan indikator keterampilan yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi kalau begitu menurut Pak Eden, apakah area pengembangan yang Pak kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun dalam proses pembelajaran masih ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif dalam diskusi kelompok dalam proses pembelajaran internasional. Betul Pak, masalah seperti itu memang lazim, itu semua guru pernah mengalaminya. Kalau masalah ketidaknyamanan, ketidakaktifan murid dalam kelas, lalu apa yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Di sini saya akan berencana mempersiapkan proses pembelajaran yang mungkin langsung berhubungan dengan kebutuhan siswa. Terus saya akan menyediakan menggunakan metode-metode pembelajaran, media pembelajaran yang mungkin menarik, contohnya memberikan konten, video atau gambar yang berkaitan dengan materi atau pembelajaran yang akan saya lakukan. Sehingga mungkin dari situ menurut saya mungkin ada motivasi daya tarik siswa untuk fokus terhadap proses pembelajaran. Baik, berarti itu sudah adalah rencana Pak ya? Ya. Untuk kegiatan pembelajaran di depan, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar murid sebagai pedoman dalam pembagian kelompok murid, sehingga mereka lebih nyaman ketika proses pembelajaran yang Pak lakukan dalam kelas itu berjalan dengan baik. Yang berikut Pak, kira-kira kapan Pak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan? Bisa Pak sampaikan? Rencana saya nanti di proses pembelajaran yang akan datang lagi, saya mungkin akan mempersiapkan dari awal metode, strategi pembelajaran dan model-model konten-konten pembelajaran dan materi yang lebih menarik agar mungkin sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi secepatnya Pak akan melaksanakan ini. Oke, baik, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Semoga perubahan dan perbaikan yang Pak rencanakan dapat segera mungkin dapat terlaksana dan masalah yang Pak alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Pak menyangkut dengan proses pembelajaran nanti. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang sudah Pak luangkan untuk kita sama-sama menyelesaikan kegiatan pasca observasi. Mungkin di lain waktu kita bisa bersama-sama lagi untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Selamat pagi Pak. Sama-sama.